Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ali Haji, NIM 2022 dari jurusan S1 Teknik Tenaga Listrik yang berkampus di Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang knowledge representation, yaitu tugas pada matkul dasar sistem cerdas. Pada presentasi kali ini ada beberapa konten, yaitu diantaranya yang pertama ontological engineering, yang kedua kategori dan objek, yang ketiga event, yang keempat metal object dan modal logik, yang kelima reasoning system for kategori, yang keenam reasoning with default information. Nah, yang pertama yaitu ontological engineering. Bab ini menunjukkan cara membuat representasi ini dengan berkonsentrasi pada konsep umum seperti peristiwa, waktu, objek fisik, dan keyakinan yang terjadi di berbagai domain berbeda. Mewakili konsep-konsep abstrak ini kadang-kadang disebut rekayasa ontologis. Yang kedua itu kategori dan objek. Perorganisasian objek dalam kategori adalah bagian penting dari representasi pengetahuan. Meskipun interaksi dengan dunia menjadi pada tingkat objek individual, banyak penalaran terjadi pada tingkat kategori. Misalnya, pembeli biasanya memiliki tujuan untuk membeli bola basket, bukan bola basket tertentu seperti menunjuk si pembeli. Selanjutnya itu 2.1 komposisi fisik. Gagasan bahwa suatu objek dapat menjadi bagian dari objek lain adalah gagasan yang lazim. Hidung seseorang adalah bagian dari kepalanya. Rumania adalah bagian dari Eropa dan bab ini adalah bagian dari buku ini. Selanjutnya yaitu 2.2 pengukuran. Nilai yang kita tetapkan untuk properti disebut ukuran. Ukuran kuantitatif biasanya cukup mudah untuk direpresentasikan. Kita membayangkan bahwa alam semesta mencakup objek pengukuran yang abstrak. Selanjutnya itu 2.3 alami, jenis alami. Agen tidak dapat memastikan bahwa suatu benda dilihatnya adalah sebuah tomat, dan meskipun ia yakin, ia tidak dapat memastikan ciri-ciri khas tomat yang mana dimilikinya. Masalah ini merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pengoperasian di lingkungan yang dapat diamati sebagian. Selanjutnya 2.3 objek benda dan benda. Dengan bernalar pada tingkat objek besar seperti apel dan mobil, kita dapat mengatasi kerumitan dalam menangani sejumlah besar objek primitif secara individual. Namun ada sebagian besar realitas yang tampaknya tidak dapat diindividuasi secara jelas pembagian mana objek-objek yang berbeda. Dan selanjutnya konten yang ketiga yaitu event. Dalam bab event ini sedikit membahas seperti sort dan lancar aspek dunia yang berubah seperti have a row. Keduanya direpresentasikan sebagai proposisi dan kami menggunakan aksioma negara penerus atau menyatakan bahwa fasi akan menjadi kenyataan pada suatu waktu. Yang ketiga titik satu yaitu kalkulus. Yang ketiga titik satu yaitu event. Kalkulus peristiwa membuka kemungkinan bagi kita untuk membicarakan titik waktu dan interval waktu. Kita akan membahas dua jenis interval waktu, momen dan interval. Dan ini gambar jenis interval waktu yang diperpanjang perbedaannya. Selanjutnya itu konten yang keempat, metal object dan modal logik. Model objek mental yang ada di kepala seseorang atau basis pengetahuan sesuatu dan proses mental yang memanipulasi objek mental tersebut. Modelnya tidak harus detail, kami tidak harus bisa memprediksi beberapa milidetik yang diperlukan agen tertentu untuk melakukan pemotongan. Dengan senang hati kita bisa menyimpulkan bahwa ibu tahu bahwa dia sedang duduk atau tidak. Yang keempat titik satu logika modal lainnya. Menambahkan operator modal ini membuat wajib logika itu sendiri.
menjadi lebih kompleks dan dengan demikian mempersulit algoritma interferensi logis untuk menemukan bukti. Selanjutnya itu konten yang kelima, Raising System of Category for kategori. Kategori adalah landasan utama skema representasi pengetahuan skala besar. Bagian ini menjelaskan sistem yang dirancang khusus untuk perorganisasian dan penalaran dengan kategori. Dan yang selanjutnya 5.1 jaringan sinematik. Ada banyak varian jaringan semantik, namun semuanya mampu merepresentasikan objek individual, kategori objek, dan hubungan antar objek. Notasi grafis tipikal menampilkan nama objek atau kategori dalam bentuk oval atau kotak dan menghubungkannya dengan tautan yang berlabel. Dan selanjutnya itu 5.2 deskripsi logika. Sintaks logika order pertama dirancang untuk memudahkan dalam menyatakan suatu tentang objek. Logika berdeskripsikan adalah notasi yang dirancang untuk memudahkan mendeskripsikan definisi dan properti kategori. Sistem logika berdeskripsi berevolusi dari jaringan semantik sebagai respon terhadap tekanan untuk memformalkan arti jaringan sambil tetap mempertahankan penekanan pada struktur taksonomi sebagai prinsip perorganisasian. Dan selanjutnya konten yang terakhir yaitu reasoning with default information. Kami melihat bahwa mekanisme pewarisan dalam jaringan semantik mengimplementasikan menggantikan default dengan cara yang sederhana dan alami. Pada bagian ini kita mempelajari batasan dapat dilihat sebagai contoh logika representasi model. 6.1 batasan logika dan default. Batasan dapat dilihat sebagai contoh logika referensi model. Dalam logika seperti itu, sebuah kalimat dilibatkan dengan status default jika kalimat tersebut benar di semua model pilihan KB, berbeda dengan persyaratan kebenaran di semua model dalam logika klasik. Selanjutnya itu 6.2 sistem pemeliharaan kebenaran. Sistem pemeliharaan kebenaran berbasis asumsi atau ATMS membuat persalinan konteks antara dua dunia hipotesis seperti ini menjadi sangat efisien. Dalam JTMS, pemeliharaan justru justifikasi kemungkinan Anda berpindah dengan cepat dari suatu keadaan ke keadaan lainnya dengan membuat beberapa catatan penegasan. Dan sekian dari materi dari saya tentang ontological object atau tentang knowledge representasi yang ditugaskan oleh Bapak Ricky Ruli Asiregar, dosen saya matkul Dasar Sistem Terjas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.